No Secret. Wah. Hari ini ditemani oleh Kang Alam yang back to back dari Brownies ya. Karena Om Daniel masih kejebak macet. Ternyata Jakarta banjir. Kok sepi di sosial media, nggak ada keributan-keributan. Ayo Daniel, semangat, terobos macetnya. Oke, baiklah. Tapi apapun yang terjadi, kita tetap bersama di acara Rumpi ya. Sebelum kita ke beberapa bintang tamu kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita apa sih yang lagi ramai menjadi pusat perhatian publik, baik itu hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, baiklah. Ada berita apa sih ini? Masih seputar kasus penembakan yang diduga dilakukan oleh mantan suami dua artis ya, yaitu Gatan Saleh. Nah, hari ini polisi sudah melakukan press conference karena si Gatan sudah diamankan begitu ya, sudah dimintai keterangan dan diamankanlah di Bogor. Kemarin juga pengacaranya Gatan juga sudah memberikan keterangan mengenai peristiwa yang terjadi. Dia bilang itu penembakan itu juga tidak serta-merta terjadi, tetapi karena ada provokasi. Coba ada artikelnya ya. Gatan Saleh nih, Gatan Saleh positif narkoba jenis ganja dan benzodiazepins. Jadi pada saat diamankan juga ternyata setelah dites urin positif ganja dan benzodiazepins. Ini di tahun 2024. Di tahun 2021 Gatan ini juga dikabarkan pernah juga tertangkap untuk kasus narkoba juga dan kedapatan memiliki senjata api dengan beberapa butir peluru begitu ya. Tapi kalau kita cari di artikelnya nggak jelas tuh, habis itu tertangkap terus berapa lama divonisnya dan lain sebagainya, itu nggak ada beritanya ya. Seperti apa press conference keterangan dari pihak kepolisian hari ini, kita lihat cuplikannya berikut ini. Hasil keterangan yang disampaikan bahwa pada saat dia melakukan tindakannya itu, perbuatan itu, bahwa dia sadar penuh. Dia dalam keadaan sadar penuh. Perlu informasi juga bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan kami mengecek urinnya, dan kami sampaikan bahwa terduga pelaku positif menggunakan narkoba dan psikotropika. Oke, ini ada artikelnya tahun 2021 juga penampakan Gatan, ex suami Dina Lorenza yang dibekukan karena narkoba. Ini kalau banyak orang siapa sih ini, kalau orang lama pasti tahu ya. Karena dia pernah menikah sama Cut Keke di tahun 2001, habis itu bercerai di tahun 2005 kalau nggak salah. Habis itu di tahun 2000 sampai bingung. Aduh, ngapal sejarah banget ini ya. 2008 kalau nggak salah, 2008 dia menikah lagi dengan Dina Lorenza, tapi bercerai di tahun 2018. 2021 udah ditahan karena kasus narkoba. Tapi sepanjang ingatanku, kalau aku tidak salah ingat, memang Gatan ini ada beberapa kali diberitakan begitu ya, terlibat kasus apa sih, kayak ribut dengan siapa gitu ya, kalau aku tidak salah. Nanti kita cek arsip dulu ya. Nah, tapi kalau dari kuasa hukumnya sendiri mengatakan bahwa itu kan itu kan ramai, itu viral kan, dia menembak seseorang, meleset sih gitu ya, tapi emang diarahkan ke yang bersangkutan, ke yang pelapornya. Tapi dia bilang, si pengacaranya bilang itu karena si pelapor, yaitu yang di DOR itu telah memprovokasi, ngajak berantem apa segala macam, dan ruko tempat kejadian itu bukan rukonya si pelapor, tapi ruko saudaranya si Gatan atau terlapor gitu. Jadi bukan sebuah aksi yang tanpa sebab, jadi ada provokasi di situ. Coba kita lihat komentar, ada komentar netizennya nggak? Nggak ada komentar netizen? Oh iya. Ya, komentar aku aja kalau gitu ya. Baik, kita langsung menuju ke kasus yang berikutnya. Ya, kemarin sudah dilakukan gelar perkara untuk kasus pembunuhan Dante, begitu ya. Nah, ini sudah hadir hari ini sahabat dari Tamara Tiasmara, yaitu Anastasia Pauline, yang dia bercerita, jadi sudah dekat berteman dari 12 tahun. Dan bahkan seminggu sebelum kejadian, atau 2 minggu sebelum kejadian ya, dua itu datang ke main, nginep gitu. Seperti apa sih kondisinya, dan betulkah setelah pasca rekonstruksi kemarin itu Tamara juga sempat mencurahkan banyak sekali isi hatinya. Bagaimana tanggapan sahabat Tamara Tiasmara melihat bahwa masih banyak netizen juga yang menuding atau membuli Tamara begitu ya. Bahkan pada saat rekonstruksi juga banyak netizen yang kemudian berkomentar, kok Tamara tidak kelihatan sedih, malah kelihatan galak, kayak kelihatan main sinetron dan lain sebagainya. Kita lihat dulu profilnya Anastasia Pauline berikut ini.
Anastasia Pauline, perempuan kelahiran 1996 yang berprofesi sebagai Site Acquisition Tech Retail ini merupakan sahabat Tamara Tiasmara sejak 2012. Anak dari Tamara Dante pada 27 Januari lalu meninggal karena diduga tenggelamkan oleh kekasihnya YA di kolam renang. 20 Februari kemarin, Tamara mengaku keberatan dengan pernyataan pihak sekolah yang menyebut Dante tidak percaya diri jika berenang, padahal sebenarnya Tamara memang tidak mengizinkan Dante berenang di sekolah karena kondisi kolam renang kotor dan pernah sakit setelah renang di sekolah. Kemarin telah dilakukan rekonstruksi kematian Dante sebanyak 115 adegan dan dihadiri orang tua Dante hingga terdapat spanduk bertuliskan YA merupakan orang baik dan telah difitnah yang dibuat oleh keluarga YA. Tamara yang dihujat netizen lantaran gayanya seperti sedang berakting saat rekonstruksi ini sempat meneriaki YA dengan menyebut sekeluarga hanya bisa menyindir. Seperti apa sosok Tamara di mata sahabatnya? Dan benarkah Anastasia menjadi saksi Dante marah saat ingin berenang pada tahun baru yang tidak diizinkan Tamara karena kondisinya ramai? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan salah satu sahabat Tamara Tiasmara, ada Anastasia. Halo, udah 12 tahun ya kamu berteman sama dia ya? 12 tahun. Ini ada artikel juga, sahabat Tamara meminta kepada netizen untuk stop membuli Tamara, begitu ya. Tamara bukan ibu yang jahat. Kamu sendiri sebagai teman pasti udah banyak berinteraksi, sering nginep bareng. Iya, sering nginep bareng sih, benar. Sering banget. Kayak apa sih Tamara itu di mata kamu sebagai seorang ibu? Oke, sebagai seorang ibu ya. Iya. Dia tuh ibu yang sangat high maintain buat Dante ya, sangat-sangat detail buat Dante gitu. Bahkan kayak aku sebagai temennya pun tuh suka dicerewetin gitu kalau soal Dante, kayak Pau jangan ajak Dante ke sini, peganginnya begini, tolong ini dulu, kalau mau nyuapin masukin alat makannya dulu ke ekomam itu loh. Dibersihin dulu, iya, ke sterilizer dulu. Itu terus kayak misalnya aku kan kayak seringnya pengen ngajak Dante main misalnya ke playground mana, dia pasti nanya dulu tempatnya kayak gimana, gue mau lihat dulu kayak gitu. Jadi emang kalau survei tempat lokasi itu memang itu adalah SOP-nya. Iya, dia tuh maunya kayak gitu. Bahkan waktu pas tahun baru kan kita pengen staycation kan. Sebelum staycation tuh dia juga review dulu, kayak gue mau lihat dulu deh itu kayak gimana sih ininya, hotelnya, tempatnya gitu. Kamu pernah nemenin Dante dan Tamara berenang nggak? Nemenin itu sering sih, nemenin berenang tuh sering. Bahkan sebenarnya waktu tahun baru itu kita juga rencananya staycation itu di salah satu hotel di Jakarta Selatan di Kuningan. Pengennya tuh berenang sebenarnya, cuma ternyata pas kita dateng rame banget kan karena itu tahun baru, akhirnya nggak jadi renang kayak gitu. Itu sebenarnya agenda kita sering sih kayak pengen renang kayak gitu. Pengen renang. Iya. Tapi kamu sendiri sebagai ya istilahnya tantenya gitu, tantenya Dante ya. Onti Pauline. Lihat Dante itu sebenarnya takut air atau dia tuh seneng nggak sih berenang atau apa sih, gimana sih? Lagi suka-sukanya sih, lagi suka-sukanya gitu. Bahkan waktu pas mau berangkat ke Oakwood itu kan aku sama Tamara tuh bertiga jalannya kan, dia aku pangku gitu. Itu di sepanjang jalan janji ya Onti nanti berenang ya, cuman emang kita tunda-tunda tuh karena kita udah tahu nih kayaknya kondisinya ini deh rame banget si Tamaranya udah jangan ntar pilek-pilek mati gue, udah yang kayak gitu kan. Terus bener tuh pas udah nyampe di hari kedua yang besokannya kita mau check out kan, dia tetap maksa mau berenang sampai marah-marah lah ke Tamara gitu kan. Sampai kayak Tamaranya bilang, udah deh jangan marah-marah nanti dikutuk lo kayak malin gundang, sampai digituin dengan sama Tamara. Soalnya dia maksa banget mau berenang gitu. Sampai akhirnya ya udah kita tetap bawa dia ke kolam renang gitu supaya dia lihat sendiri itu emang rame. Terus akhirnya udah cuma dibawain cotton candy sama popcorn aja. Jadi akhirnya di pinggir-pinggir kolam renang. Iya, di pinggir-pinggir aja gitu. Tapi kamu pernah lihat dia berenang nggak? Lihat Dante berenang, lihat dong pasti. Kayak apa sih dia sebenarnya? Berenangnya tuh biasa di kolam dalam kah atau masih di kolam anak-anak atau gimana? Sebenarnya sih dia itu tuh suka di kolam, dua-duanya tuh dia suka. Cuman kalau yang di kolam dalam itu adrenalinnya dia aja, karena kan dia lagi suka-sukanya berenang kan. Jadi dia ngerasa aku mau coba di sini. Dan karena dia memang basically selalu berenang dengan orang yang dia percaya gitu, kayak maunya sama mamanya gitu kan, atau misalnya sama sahabatnya yang bawa orang tuanya juga gitu, kayak sama pelaku gitu misalnya. Makanya ya dia berani-berani aja, jadi dia ngerasa orang ada yang jaga juga. Jadi terakhir kamu melihat langsung Dante berinteraksi dengan kolam renang itu adalah tahun baru ya? Iya, tahun baru. Masih excited gitu ya? Excited banget, bahkan dibawa ke pinggirnya aja tuh dia ya seneng, emang pengen marah-marah kok dia ke Tamara pengennya berenang gitu. Oke. Gitu. Baiklah, terakhir kamu 2 minggu gitu kan ketemu. Iya. Itu seperti apa sih kondisi Tamara? Kita tanya kondisi Tamara yang memiliki pasangan gitu, yang sekarang menjadi tersangka ya. Oke, maksudnya 2 minggu sebelum kejadian ini
gitu apakah ya. dia lagi sedih, lagi marah, atau lagi stres, atau lagi apa? Enggak sih, sebelum kejadian ini mah lagi biasa-biasa aja kayak kita biasanya gitu. Kayak dia melakukan aktivitas seperti biasa, nganterin Dante les, nganterin Dante sekolah, segala macam, benar-benar aktivitas biasa gitu. Nggak curhat apa-apa? Nggak curhat apa-apa, kita kan emang 24/7 bareng ya gitu, benar-benar kayak kontekan, nggak ketemu juga, jadi kayak emang tentang keseharian sih dia emang selalu ngomong. Tapi dia gitu, pernah curhat-curhat nggak sih tentang ya tentang hubungan gitu? Hubungannya dengan yang sedang pelaku, dijalani maksudnya. gitu ya? Apakah ada intimidasi atau apa gitu? Oke, kalau curhatan aku bohong ya kalau aku bilang nggak ada, karena kan dia ada apa-apa di kejadian kayak apapun itu dia selalu ngechat aku, apapun itu benar-benar setiap hari. Tapi untuk aku ceritain apa gitu detailnya, mungkin Tamaranya aja diundang ke sini kalian. Tapi mungkin yang bisa di-share hubungannya terlihat atau terdengar baik-baik saja 2 minggu sebelum kejadian. Sebenarnya 2 minggu sebelum kejadian aku nggak dengar apa-apa sih, jujur, maksudnya nggak ada pembahasan tentang nggak ada pembahasan. Tamaranya juga biasa aja. Lagi berantem atau lagi apa itu nggak ada pembahasan soal itu sih. Gitu. Oke, baik. Nah kemarin kan ada rekonstruksi ya, dan Tamara juga hadir di situ, begitu ya. Kamu menemani atau enggak? Aku lagi dinas ke Batam. Kamu lagi dinas di Batam ya. Kita lihat seperti apa cuplikannya, dan kita lihat seperti apa juga komentar-komentar netizen ini yang juga menjadi concern dari Paul ini. Benar. Kita lihat yang Oke, baik, kita lihat itu tadi kan ada videonya, terus ada beberapa foto yang di-capture oleh netizen juga gitu, dan komentarnya coba kita lihat nih kan. Ini salah satu fotonya dia pakai kacamata hitam, terus pada saat digigit rambutnya, pada saat dia ngibas rambut aja tuh di-capture di komentarin ya. Dan Tamara menangis bukan untuk anaknya tapi untuk pacarnya karena di penjara. Oke, di penjara ya. Oke, lalu berikutnya penampilan ibunya ngejreng banget mau ketemu pacarnya gitu ya. Bro, bajunya hitam putih garis-garis gitu loh, ngejreng dah. Sempet-sempetnya kibas rambut. Panas banget. Makanya kalau lagi sedih jangan kibas rambut. Ya. Kemarin-kemarin tuh bukan nggak sedih tapi kayak shock gak sih, kosong, masih belum dipercaya penuh anaknya udah nggak ada, sampai air mata pun nggak bisa keluar pecah. RIP empati netizen yang selalu ngata-ngatain nuduh-nuduh padahal sesama ibu. Ini yang pro ya. Berikutnya ada lagi komentarnya. Habis ya, ada yang kayak katanya kok kayak gitu sih gayanya, bukannya kelihatan sedih. Kamu sendiri melihatnya sebagai itu ekspresi apa sih dari Tamara? Dia tuh orangnya gimana ya, jadi gini sih, memang dia kalau menampilkan di luar tuh dia nggak yang sedih, nggak apa nampilinnya gitu loh. Tapi kalau udah sama kita di balik itu ya, di belakang tuh dia emang sedih banget sebenarnya. Jadi kayak waktu pas 7 harian dan hari-hari yang setelah Dante meninggal dimakamkan itu kan orang ngehujat dia semua, bilangnya kayak duh nggak ada sedih-sedihnya gimana gitu kan. Padahal tuh semuanya kenyataannya ya mungkin kalau pas dia keluar dia kayak gitu, tapi waktu pas di dalam gitu ya, dia tuh makan aja nggak bisa kalau nggak ada teman-temannya, kalau nggak didampingin. Terus sempet lah kayak misalnya ada tamu-tamu yang datang kan otomatis kita flashback kayak cerita-cerita ya dulu Dante begini, nangis tiba-tiba kayak gitu. Emang anaknya tuh gitu, kalau di luar ya udah dia nggak nampilin aja, tapi kita yang grieving sama dia setiap hari kita lihat banget dia gimana. Ini kita juga beberapa kali pernah membahas juga, ada sama psikolog juga kita pernah bahas mengenai tahap-tahap kesedihan begitu ya. Ada fase di mana shock, pada saat shock itu orang karena terlalu banyak emosi yang berkecamuk jadi bingung, akhirnya kayak ya seperti tidak ada ekspresi gitu ya, padahal itu kan memang dalam sekali gitu. Dan memang ekspresi menangis itu nggak, atau sedih itu nggak harus yang selalu menetes air mata. Begitupun sebaliknya, menetes air mata juga belum tentu sedih gitu. Iya kan, ada air mata buaya soalnya namanya. Jadi kita nggak bisa menjudge itu sedih atau enggak hanya dari sekedar tetesan air mata. Ada gesture-gesture lain yang bisa menandakan apakah dia betulan sedih atau enggak. Tapi kalau saya lihat tadi dari beberapa dari cuplikannya secara jarak jauh itu lebih kepada anger sih ya. Marah dia, menatap ke si terduga pelaku itu ya dengan perasaan marah gitu ya. Kayak terus ya bahunya kan turun itu kan.
Kalau dia excited ketemu pacarnya misalnya gitu kan pasti akan lebih yang gitu ya, kibas rambutnya juga beda kan, pasti nggak kayak gini tapi dia kan agak gitu. Itu nggak sih? Ya, kibas rambut itu kan juga maknanya macam-macam ya, ada kibas rambut kepanasan, ada kibas rambut manja gitu ya, tapi ini kayaknya lebih banyak anger, marah. Bener banget. Itu betul ya? Iya benar. Sebenarnya setelah rekonstruksi itu kan dia juga pasti ada ceritakan ke aku. Jadi itu juga dari sebelum aku flight kan pesawat aku tuh delay, tapi dia udah nelfon-nelfonin terus kan kayak. Dia nggak tahan pengen cerita. Iya, ayo dong kesini ke GP, ke rumah maksudnya kan, nyebutnya kan GP gitu ya. Kesini dong ke GP, please ke GP, nggak mau tahu gitu kan. Iya ya oke, aku bilang gitu kan. Udah tuh aku bener-bener dari bandara langsung aku ke GP. Terus kita sambil bongkar oleh-oleh kan sama papi sama omnya dia gitu. Sambil akhirnya dia bilang, abis dia teleponnya gitu, terus dia langsung bilang, duh Pau, dia malah manggil aku Pau kan gitu. Aduh Pau gitu, sakit pala gue katanya gitu kan. Kenapa gitu, terus itu bener sampai uratnya dia yang sini tuh keluar, mukanya merah. Terus dia bilang, gue tuh kesel banget, gue tuh tadi nahan banget marah sama si pelaku gitu kan. Udah bener-bener pengen gue kata-katain, pengen gue dorong ke kolam, kayak gue gedek banget, ternyata anak gue digituin gitu kan. Terus dia cerita lah, tapi gue udah janji sama semua pihak, sama polisi, sama gue tidak akan emosi. Iya, bahwa nggak akan emosi, apalagi katanya kan itu durasi kejadiannya aja 2 jam, jadi rekonstruksinya kan ada 115 sampai 120 adegan, aku agak lupa. Dan itu cuacanya juga udah nggak mendukung sama sekali, jadi panas kayak banget. Iya, bukan panas, udah gerimis. Oh, iya. Terus habis itu di situ juga polisi dan yang lain-lain tuh udah bilang kalau mau di sini diem ya, karena sebenarnya kan dia harusnya udah selesai ya dari adegan rekonstruksi pertama. Terus habis itu yang kedua dia ada animasi. Terus setelah itu tuh dia sebenarnya udah selesai, karena kan di kejadian aslinya juga kan dia nggak ada kan di situ. Tapi dia memaksa untuk ada di situ. Dia pengen ikut, dia pengen lihat nih kejadiannya sama nggak sama CCTV gitu kan. Ya udah syaratnya itu diem ya gitu, jangan rungsing sendiri. Syaratnya gitu. tidak mengganggu jalannya rekonstruksi karena ya pasti otomatis emosional lah gitu ya. Benar, Nah ini juga ada satu cuplikan juga ini ketika selesai rekonstruksi ya, ada terlihat di kamera Tamara itu kemudian sempat melontarkan kata-kata jangan cuma beraninya nyindir-nyindir gitu ya. Dan ada juga kayaknya ada pihak-pihak juga yang membentangkan spanduk gitu, bunyinya seperti apa. Coba kita lihat cuplikan berikut ini. Keluarga bisa minjem doang, jangan minjem dulu. Keluarga bisa minjem doang. Ya, itu kayak ketahan ya. mau melontarkannya cuma sebatas itu. Coba kita lihat spanduknya bunyinya seperti apa sih gitu ya. Diberi semangat gitu ya, kamu orang baik, kamu telah difitnah, kami semua mendoakanmu semoga selamat dunia akhirat katanya gitu. Ya ini kalau jadi orang tuanya kan pasti lihat spanduk gini kok, ya kenapa harus dibentangin di situ sih gitu ya, itu ya. Itu gimana? Tamara cerita nggak ketika dia membaca? Dia baca nggak spanduk ini? Baca dan ngasih lihat juga gitu. Jadi curhatnya tuh lama ya Kak. Aku nyampe GP tuh jam 11 tuh sampai setengah 2, sampai aku mau pulang ditahan-tahan, termasuk ceritain soal si spanduk ini gitu. Ya kan karena dia udah ngelihat ini juga, makanya dia udah nggak kuat banget kan. Mungkin ya di cuplikan itu dia marah ya, emang udah nggak sanggup lagi. Tapi gitu itu pun marahnya juga cuma sebatas gitu doang iya, ya? karena benar-benar ditahan kayak janji ya, tadi janji apa deh gitu. Supaya tidak membuat melebar kali ya? Melebar, dan maksudnya kan kalau rekonstruksinya kepotong, ujung-ujungnya dia juga yang dihujat netizen kan, kayak memperburuk gitu loh suasana. Jadi udahlah gitu. Jadi dari fase kamu mendampingi ini Tamara ini baru ini fase apa level marahnya itu kamu lihat berapa di terakhir berapa persen, 1 sampai 10 lah, level berapa dia udah 10 sih, dia nggak pernah yang sampai keluar urat gitu loh. Masalahnya dia tuh kan orangnya kayak ekspresif ya sebenarnya gitu. Kalau misalnya kayak nggak suka lagi sama temennya, ya kalau lagi sama temennya ya maksudnya ya, kayak misalnya Pak gue nggak suka deh sama ini begini tuh dia ngungkapinnya ya udah langsung kan. Mungkin kemarin karena dia di TKP juga harus nahan, nunggu aku juga kelamaan aku datang, jadi udah yang 10 marah banget deh gitu. Orang juga penasaran pada saat dia pertama kali melihat CCTV gitu ya. Itu dia cerita juga nggak sesudahnya? Cerita juga. Itu apa? Emosi apa? Nah kalau itu dia nangis sih, marah-marah juga, kayak lebih ke gak nyangka, kecewa juga gitu loh. Lebih ke kayak gitu sih gitu. Lebih pada kecewa gitu, lebih pada kecewa. Menyesal juga. Ya nyesel sih pasti ya, kayak soalnya mereka tuh deket banget loh, maksudnya Dante sama Tamara tuh deket banget. Bahkan tuh dulu waktu masih sama-sama pun sama papahnya gitu ya,
paham papanya Dante. Papanya Dante tuh bahkan sampai bilang gini ke aku, Pau, si Tamara sama si Dante tuh udah kayak perangko gitu. Dia kemana aja tuh maunya perginya sama Dante gitu. Pasti berduaan terus, digituin. Gitu. Iya, sakit Karena banget. sakit banget, dia sakit banget sih, sampai sekarang pun dia tidur tuh masih pakai selimut Dante, nggak boleh dicuci. Bantal yang kecil yang dari Dante bayi juga nggak boleh dicuci. Sarung bantalnya masih sama, semua masih sama. Cuman kemarin aku cium sih bau minyak telonnya udah hilang ya, cuman tetep gitu. Ini buat ya kita ini aja lah buat siapapun ya masih curiga atau mengikuti kasus ini, pasti penasaran sih, pasti ya penasaran, kan kita pengen tahu ya sebenarnya kejadian seperti apa, motifnya apa sih gitu ya. Tapi ya mungkin sebaiknya kita menahan ya, jangan sampai kita menghujat orang ternyata salah gitu kan. Karena ini kan adalah seorang ibu yang kehilangan anak, ya ada bapak kehilangan anak gitu ya, ada keluarga yang kehilangan seorang anak gitu, itu pasti sedih banget. Oke, Pau, aku boleh panggil Pau juga ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Salam buat Tamara, mudah-mudahan sehat terus gitu dan bisa mencari keadilan untuk Dante gitu sampai selesai. Yang berikut ini ada kepala yayasan dan juga kepala sekolahnya dari sekolahnya Dante begitu ya. Mereka juga merasa kehilangan dan merasa sedih mendengar meninggalnya Dante. Seperti apa? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kasus meninggalnya Dante, putra dari Tamara Tiasmara dan Angger Dimas berusia 6 tahun pada 27 Januari lalu saat sedang berenang menjadikan YA kekasih Tamara tersangka pada 9 Februari lalu karena diduga menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali di kolam renang di daerah Durensawit. Kemarin telah dilakukan rekonstruksi kematian Dante sebanyak 115 adegan dan dihadiri orang tua Dante dan Tamara terlihat menangis. Sebelumnya Tamara mengaku Dante bisa berenang karena sudah les berenang sejak usia 6 bulan, namun keterangan itu berbeda dengan ayahnya yang menyebut Dante tidak bisa berenang, serta guru-gurunya di sekolah, Wani Siregar, Ketua Yayasan dan Parents Relation, dan Aktif Fitriani, Kepala Sekolah, yang menyebut Dante tidak percaya diri jika berenang. Benarkah sebenarnya Dante tidak pernah ikut renang di sekolah, melainkan di rumah kepala sekolah? Dan seperti apa sosok almarhum Dante di sekolah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Ibu Wani dan juga Ibu Agi begitu ya. Ibu Wani ini adalah kepala sekolahnya dan saya. Oh, Ibu Agi. Oke, Ibu Agi. Ya, aku Parents Relation dan Ketua Yayasan. Oh, Ketua Yayasan begitu ya. Benarkah pada saat mendengar kejadian pada saat itu langsung bertanya kepada guru-guru seperti apa Dante gitu ya? Betulkah? Oh, kebetulan karena kami berdua itu kan memang dekat juga ya sama anak-anak. Saya datang setiap hari juga kan ke sekolah Bugil lagi. Jadi kita tahu Dante gimana, cuman kalau pas udah mulai ada pertanyaan yang lebih detail lagi mengenai Dante, tentu kita harus confirm juga ya ke pihak gurunya. Dan pada saat bertanya itu maksudnya apakah ada kecurigaan atau apa gitu? Ya kita semua nyangkanya lalai aja. Nyangkanya lalai, karena kan saya kan juga taunya malam-malam ya, langsung orang tua murid juga banyak kan yang nelfon. Kita jam berapa? Setengah 11 kita ngobrol. Terus ya kita berdua pikir, kenapa ya? Aduh, jangan-jangan main HP gitu. Main HP maksudnya jagain main HP? Jagain main HP, iya gitu. Kita pikirnya gitu. Terus ya nggak taunya jadinya lebih luas dan itu bikin shock gitu ya. Tapi ketika tadi nanya-nanya begitu ya untuk mengetahui lebih detail, ada perubahan perilaku nggak sih sebenarnya dari Dante gitu di terakhir ini dibanding sebelum-sebelumnya? Dante itu sebenarnya anaknya yang sangat kalem ya Buni ya, bahkan dia itu sangat penyayang sekali. Dia kebetulan punya sahabatnya perempuan namanya Emma, itu sahabatnya sekali. Dan dia di hari terakhir itu yang membuat kita dan semua tim guru itu agak shock itu adalah kebetulan dia senang sekali pakai baju pilot. Kita ada namanya program namanya DDR namanya, Device Do and Recalling. Jadi pada saat kejadian itu, pada saat hari itu dia nggak mau lepas baju pilot itu. Terus ditanya, Mas kenapa gitu? Mas lepas ayo tadi dia. Enggak, Mas mau terbang jauh. Nanti kan Mas nggak kembali lagi. Oh, seperti ngomong gitu. Ya, jadi itulah yang membuat tim guru kami itu yang merasa bahwa oh ini memang ini terakhir. Gitu. Tapi kalau secara perilaku tidak ada perubahan menjadi lebih pendiam misalnya atau pemarah gitu nggak ada ya. Jadi normal aja. Seperti biasa hari-hari biasanya. Oke. Nah ini juga kemarin kan sempat ya kami wawancarai diminta keterangan juga kan ada sempat statement yang kemudian dari pihak keluarga Dante dari Tamara dari ibunya terutama merasa keberatan begitu ya. Seperti apa ini berkaitan dengan masalah kemampuan Dante untuk berenang dan kesukaan atau confident-nya ketika
berenang. Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Tetap di Rumpi Musik.